Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa kembali dalam membahas soal-soal latihan tes kompetensi bidang pendidikan guru agama Islam. Dan pada kesempatan yang baik ini ada yang sedikit ingin kita bahas pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, yaitu terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022 berdasarkan formasi tersedia di daerah. Jadi ada 3 jenis mekanisme. Yang pertama adalah penempatan lulus passing grade, penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Peserta yaitu Bapak Ibu guru lulus PG pada seleksi ASN P3K guru tahun 2021. Dan apabila jika masih tersedia formasi, setelah mekanisme yang pertama, kita lanjut ke mekanisme yang kedua, yaitu seleksi kesesuaian atau verifikasi. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Untuk Bapak Ibu peserta yaitu 1. Bapak Ibu guru THK 2, yang kedua adalah Bapak Ibu guru honorer negeri yang mempunyai masa kerja minimal 3 tahun terdaftar pada data pokok pendidikan. Dan apabila seleksi atau mekanisme yang kedua selesai dan masih tersisa atau masih tersedia formasi, maka akan dilakukan dengan mekanisme yang ketiga, yaitu seleksi tes. Seleksi tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosial kultural. Dan untuk peserta yaitu 1. Bapak Ibu guru honorer negeri yang mempunyai masa kurang dari 3 tahun dan terdaftar pada data pokok pendidikan. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu guru lulusan PPG. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu guru honorer swasta terdaftar pada data pokok pendidikan. Dan inilah Bapak Ibu, jadi di tahun 2022 ini ada 3 jenis mekanisme seleksi rekrutmen P3K pada tahun 2022. Dan tentunya pada mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022 ini, kata kuncinya adalah jika masih tersedia formasi. Jadi tidak otomatis masing-masing pemerintah daerah akan melakukan semua mekanisme Bapak Ibu, karena kalau tidak ada formasi maka sudah selesai dan tidak bisa dilakukan. Tetapi kalau masih tersedia formasi mekanisme 1, maka dilakukan dengan mekanisme yang kedua. Jika formasi kedua masih tersisa di pemerintah daerah tersebut, maka kita lakukan di mekanisme yang ketiga. Dan jadi mekanisme kedua dan ketiga ini sangat berdasar kepada ketersediaan formasi, dan harapannya formasi ini akan terus dimaksimalkan oleh masing-masing pemerintah daerah Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan malam ini juga kita nanti akan memberikan latihan soal untuk Bapak Ibu guru di seleksi guru ASN P3K di mekanisme yang ketiga, yaitu bagi Bapak Ibu guru honorer negeri yang masa kerjanya kurang dari 3 tahun, dan Bapak Ibu guru lulusan PPG, dan Bapak Ibu guru honorer swasta yang terdaftar pada data pokok pendidikan. Baik Bapak Ibu, inilah informasi singkat pada kesempatan kali ini. Kita lanjut ke latihan soal yang pertama Bapak Ibu. 3 berhala utama yang disembah bangsa Arab adalah A. Hubal, Wud, Nailah, B. Uzza, Lata, Nailah, C. Hubal, Lata, Wud, D. Suwa, Lata, Manaf, dan E. Uzza, Lata, Manaf. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 1 adalah E, yaitu Uzza, Lata, dan Manaf Bapak Ibu. 3 berhala utama yang disembah bangsa Arab pada waktu itu adalah Uzza, Lata, dan Manaf. Kita lanjut Bapak Ibu nomor 2. Berikut ini adalah bentuk pemujaan yang dilakukan oleh bangsa Arab sebelum Islam, kecuali A. menyembah malaikat, B. menyembah jin, C. menyembah seorang nabi yang soleh, D. menyembah bintang-bintang, dan E. menyembah berhala. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4,
3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 2 adalah C, Bapak Ibu. Jadi bentuk pemujaan yang dilakukan oleh bangsa Arab sebelum Islam datang kecuali menyembah seorang nabi yang soleh. Untuk jawaban yang tepat nomor 2 adalah C. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 3. Sistem pemerintahan pada masa jahiliyah adalah A. Kerajaan absolut, B. Demokrasi, C. Presidensil, D. Federal, dan E. Teokrasi. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah A, yaitu kerajaan absolut. Sistem pemerintahan pada masa jahiliyah adalah kerajaan absolut, kerajaan mutlak atau monarki. Absolut merupakan bentuk kerajaan yang berprinsip seorang raja mempunyai kuasa penuh untuk memerintah negaranya. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah A, kerajaan absolut. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 4. Bangsa Arab percaya bahwa untuk menyembah Tuhan dapat menggunakan perantara berupa A. pohon, B. api, C. berhala, D. jimat, dan E. batu. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 4 adalah C, yaitu berhala. Bapak Ibu, bangsa Arab percaya bahwa untuk menyembah Tuhan dapat menggunakan perantara berupa berhala. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 5. Wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk A. berdakwah, B. menulis, C. berdoa, D. berperang, dan E. membaca. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 5 adalah E, yaitu membaca. Wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca. Kita lanjut Bapak Ibu untuk nomor 6. Sikap penduduk Taif terhadap dakwah Nabi SAW adalah A. bersikap netral antara orang Quraisy dan orang-orang Islam, B. bersedia membantu dakwah Nabi dengan jaminan, C. menerima dengan baik kehadiran Nabi SAW meskipun tidak bersedia membantu, D. menolak dengan olok-olokan dan melempari Nabi SAW dengan batu, dan E. menolak dan membiarkan pergi begitu saja. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 6 adalah D, yaitu sikap penduduk Taif terhadap dakwah Nabi SAW adalah penduduk Taif tidak menerima dakwah Rasulullah dan bahkan menghina Rasulullah hingga menolak dengan olok-olokan dan melempari Nabi SAW dengan batu. Untuk jawaban yang tepat nomor 6 adalah D. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 7. Fakta berikut ini yang terjadi pada masa-masa awal dakwah Islam di Mekah kecuali. Fakta berikut ini yang terjadi pada masa-masa awal dakwah Islam di Mekah kecuali A. Jika umat Islam hendak beribadah harus mencari tempat yang tersembunyi, B. kaum kafir Quraisy sangat memusuhi Rasulullah, C. banyak pemuka masyarakat yang masuk Islam dengan sukarela, D. jumlah kaum muslimin sangat sedikit, dan E. beberapa sahabat yang disiksa bahkan dibunuh oleh kaum kafir. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 7 adalah C, yaitu banyak pemuka masyarakat yang masuk Islam dengan sukarela, Bapak Ibu. Jadi fakta berikut ini yang terjadi pada masa-masa awal dakwah Islam di Mekah kecuali banyak pemuka masyarakat yang masuk Islam dengan sukarela. Untuk jawaban yang tepat adalah C, Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 8. Pada tahun ke-14 kenabian Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah merupakan peristiwa monumental dalam perjalanan dakwah Islam. Untuk membangun negara Madinah, Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi dalam bentuk penandatanganan Piagam Madinah. Berikut ini yang tidak termasuk isi pokok Piagam Madinah tersebut adalah A. menghormati Nabi Muhammad SAW,
sebagai pemimpin semua golongan. B. Kaum muslimin berhak mendapatkan upeti dan kaum Yahudi Madinah dari kaum Yahudi Madinah. C. Kaum muslimin dan Yahudi bersama-sama mempertahankan Madinah. D. Kaum Yahudi bebas menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Dan E. Yahudi memberikan kontribusi bagi pembangunan negara Madinah. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 8 adalah D Bapak Ibu, yaitu kaum Yahudi bebas menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Pada tahun ke-14 kenabian Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi dalam bentuk penandatangan piagam Madinah. Berikut ini yang tidak termasuk isi pokok dari piagam Madinah tersebut adalah kaum Yahudi bebas menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 9. Titik awal perkembangan Islam adalah ketika Nabi hijrah ke Madinah dan berdakwah di sana. Berikut adalah kebijakan pemerintahan Rasulullah SAW periode Islam di Madinah, kecuali A. mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, B. meletakkan dasar-dasar politik dan tatanan sosial masyarakat, C. mendirikan masjid, D. memecah belah kaum Ansor dan Muhajirin, dan E. menciptakan kesejahteraan umum. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 9 adalah D, yaitu memecah belah kaum Ansor dan Muhajirin. Jadi titik awal perkembangan Islam adalah ketika Nabi hijrah ke Madinah dan berdakwah di sana. Berikut adalah kebijakan pemerintahan Rasulullah SAW periode Islam di Madinah, kecuali memecah belah kaum Ansor dan Muhajirin Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 10. Tanah di kota Madinah terkenal subur karena kota Madinah sebelah selatan berbatasan dengan bukit air, di sebelah utara dengan bukit Uhud dan Sur, dan di sebelah timur dan barat dengan gurun pasir Haroh. Jadi tidak heran jika Madinah menghasilkan A. sayur dan buah-buahan, B. kain, C. tembaga, D. emas, dan E. perak. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat adalah A, yaitu sayur dan buah-buahan. Kota Madinah terkenal karena subur. Kota Madinah sebelah selatan berbatasan dengan bukit air, di sebelah utara dengan bukit Uhud dan Sur, dan sebelah timur dan barat dengan gurun pasir Haroh. Jadi tidak heran jika Madinah menghasilkan sayur dan buah-buahan. Baik Bapak Ibu, inilah latihan soal materi dasar dari P3K tahun 2022. Mudah-mudahan latihan soal kali ini bermanfaat. Untuk latihan soal berikutnya akan kita bahas pada berikutnya Bapak Ibu. Kami akhiri, wallahu muwaffiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.